Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Sehat. Bapak lihat semuanya ini hadir semuanya. Ada yang hadir? Hadir semua, Pak. Oke, Purwo ada Purwo. Oh, ada itu. Iya. Oke. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan dengan Bapak kembali ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, KM-nya siapa ini? Purnomo ya, Purnomo. Purnomo dicoba dipimpin untuk berdoa nih, Purnomo. Ya Pak, terima kasih Pak. Teman-teman sekalian, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bapak? Oke, terima kasih Purnomo. Oke, walaupun nggak semuanya hadir ya, Bapak absen satu-satu. Nia, ada Rinto, ada Oni, ada Atinnya ada. Oke. Ada Pak, ada siap. Ada. Purnomo, Ada Bapak. Firman, Hadir, Pak. Aris. Siap, Bapak. Oh, Aris. Ada Aris. Kemarin kemana Aris? Oh, kemarin itu Bapak nggak masuk. Oh iya. Yang ketinggalan. Bolos Pak, bolos. Kasih kabar ya, nanti dialpakan. Oke, gini. Sebelumnya Bapak cerita dulu deh ya. Bapak tadi, oh ternyata kesiangan ini nih, ya bangun tidur, tapi nggak apa-apa ya. Ketika kalian misalkan disiplin untuk melaksanakan sholat, tetap kalian harus melaksanakan sholat, ya seperti itu. Bangun jam berapa? Jam 6, sholat subuhnya jam 6. Bangun jam 7, sholat subuhnya jam 7, gitu. Itu salah satu disiplin dalam mengerjakan sholat ya. Itu satu aja dulu itu yang disiplin, nanti akan berpengaruh pada yang lain gitu ya. Oke, gini, untuk mata pelajaran kali ini di estimasi biaya konstruksi ini melanjutkan dari apa yang telah Bapak sampaikan minggu kemarin ya. Masih ingat minggu kemarin? Oke, kalau misalkan masih agak lupa, minggu kemarin kita mengerjakan tentang bagaimana cara perhitungan estimasi biaya mulai dari fondasi sampai plafon ya. Dan hari ini kita akan membahas ya tentang pembelajaran estimasi biaya konstruksi tentang atap ya. Oke, seperti itu. Tapi sebelum ke pembelajaran lebih jauh, ada tayangan video nih, ya. Ini ada 2 tayangan video yang nanti kalian simak. Tolong dicatat poin-poinnya yang sekiranya penting dan bermanfaat bagi kalian. Oke, video yang pertama ini. Disimak. Oke. Oke, sudah ya, kelihatan. Itu tadi adalah pembahasan video tentang konstruksi rangka atap kayu. Ya, konstruksi rangka atap kayu. Ini jadi populer sekarang. Dari dulu kita mengerjakan atau menerapkan, mengaplikasikan kayu ini. Ya, ini sudah tidak asing lagi buat kalian. Nah, ini ada video satu lagi. Oke, disimak baik-baik. Yang penting-pentingnya dicatat ya. Oke, ini video yang kedua. Oke, sudah ya. Nah, berbeda dengan video yang pertama, video yang kedua ini adalah ternyata ya, ini adalah video aktual dari pemerintah kehutanan ya.
yang mulai dari minggu kemarin itu membatasi penebangan kayu. Ya. Nah, video yang pertama kita melaksanakan atau mengaplikasikan konstruksi atap itu dari kayu, tetapi ternyata sekarang itu ada pembatasan penebangan kayu. Ya, apa hubungannya? Ada yang bisa menjawab? Coba Ya, Pak. Purnomo. Oh iya, Pak Aris, itu Aris. Ya, Pak. Apa hubungannya? Kalau kayunya ditebang terus habis, Bapak. Seperti Oh, itu. kalau kayunya ditebang terus habis. Oke, ada yang lain? Bapak. Atau Bisa hubungan menyebabkan banjir. bisa menyebabkan banjir. Oke, Bapak arahkan sedikit ya supaya tidak melebar. Hubungan dari video yang pertama dengan video yang kedua apa sih? Coba. Video yang pertama konstruksi atap dari kayu. Itu yang populer. Yang kedua, ada video baru Bapak dapatkan itu ya dari pemerintah bahwasanya penebangan kayu itu dibatasi. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Izin menjawab, Pak. Jadi, Siap. Siapa? Silakan. Nia. Oke. Coba. Pembuatan atap kebanyakan dari kayu. Tapi kalau setiap rumah atau gedung mempergunakan kayu terus, maka kayu itu akan habis dan akan istilahnya menyengsarakan nanti si rakyat juga. Jadi harus dibatasi mungkin gitu ya Pak ya. Mungkin sekarang karena ada atap baja ya. Oh, oke. Langsung nih, Nia ini kepikiran atap baja nih. Yang lain ada yang pendapat? Ya, menyambungkan sama sih seperti Iya. yang disampaikan Nia tadi bahwa ya kalau ketersediaan kayu kan semakin sedikit, hutannya kan sudah banyak yang gundul. Terus ada alternatif pembuatan rangka atap mungkin yang tidak menggunakan kayu. Lah mungkin Pak Guru nanti bisa jelasin lah apa saja. Saya kan belum tahu, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain nih. Sebelum kita lebih spesifikan lagi. Sudah mungkin ya? Oke. Satu sisi kita sudah populer dengan kayu, di sisi lain pemerintah melarang. Ya, ternyata Bapak survei lagi itu material kayu udah langka. Ya, udah langka di sini. Ada juga alba misalkan, yang kelas-kelas biasa-biasa, nggak cocok untuk rangka atap. Maka dari itu ini harus ada alternatif solusinya. Ada yang bisa menjawab? Tadi kayak sebetulnya udah disinggung sama Nia, ya. Tapi ada yang lain? Firman mungkin? Saya belum tahu Pak kuda-kuda itu apa, Pak. Waduh. Kan sebelumnya volume pekerjaan sudah dibahas. Ini Firman seperti apa? Oke, yang lain. Iya, Bapak. Kalau kayunya langka, terus plafonnya dari apa, Bapak? Oke, gini. Alternatif solusi nih. Ya, ternyata kita jangan terpaku pada satu jenis material saja. Walaupun kita sudah merencanakan kayu, tapi kalau misalkan keadaan di lapangan nggak ada, ya apa yang harus dipakai? Nah, ada pepatah mengatakan tidak ada akar, rotan pun jadi. Atau gimana? Oh, terbalik ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, nggak ada nih kayu. Apa yang harus jadi solusi? Nah, tadi udah disinggung nih sebetulnya sama Nia. Ya, betul. Salah satunya itu adalah dengan baja ringan. Ya, seperti itu. Ini mungkin yang jadi apa ya? Permasalahan aktual kita hari ini. Ya, maka dari itu dari sini ya kita akan membuat sebuah permasalahan. Ya, apa permasalahannya? Ketika tidak ada kayu, maka
bahan alternatif itu adalah baja ringan. Tapi apakah kita tahu ya ketika misalkan kayu itu kita sudah merencanakan kayu dengan biaya yang segitu, misalkan kita harus beralih ke baja ringan. Berapa sih harganya? Mahal mana antara baja ringan dengan kayu? Ya, maka dari itu kita harus komparasi ya. Harus dibandingkan nih. Nah, tugas kalianlah membandingkan bagaimana selisih, bagaimana kelebihan kekurangan antara konstruksi atap dari kayu dengan konstruksi atap dari baja ringan. Bapak buat semacam proyek nih ya buat kalian untuk menganalisa ya, menganalisa apa? Menganalisa perbandingan dari segi analisa harga satu analisa estimasi ya, dari segi estimasi biaya konstruksi antara rangka kayu dengan rangka baja ringan. Oke, kemarin kan sudah dibuat ya kuis nih, ternyata nilainya beragam ya, ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya, nggak ada yang jelek, ini kurang bagus. Maka dari itu, dari dasar itu Bapak bagi kelompok ya. Mohon maaf kalau misalkan saya kok nggak sama ini, saya nggak sama ini. Bapak buat kelompok itu berdasarkan prestasi yang kemarin sama keaktifan kalian lah Bapak lihat. Oke, kelompok 1 Nia, Oni, dan Tinto. Ya, dicatat itu kelompok 1. Kelompok 2 Purno, Firman, sama Aris. Ya, gitu. Kelompok 3 Atin, Purnomo, sama Rinto mungkin. Udah ya Rinto ya. Oh, udah seperti itu. Ya. Nah, dari itu udah ya, siap ya. Sudah dicatat ya kelompoknya. Oke. Sudah siap, Bapak. Siap, Oke. Bapak, siap. Sekarang merapat ya. Merapat antar kelompok yang sudah disebutkan tadi. Kelompok 1 di kanan ya. Kelompok 2 itu di kiri, kelompok 3 itu di belakang ya. Gitu. Sebelumnya nih Bapak kasih LKPD sebagai bahan kalian untuk melaksanakan proyek ini ya. Nih kelompok 1 Bapak tunjuk deh Rinto ini ketua kelompoknya. Kelompok 2 nih Firman ya, LKPD-nya. Nih kelompok 3 Atin ya. Oke. Sudah dipegang masing-masing? Kelompok 4 ketuanya Pak Puraja, Pak. Oh, boleh. Kelompok 4 ketuanya Pak Puraja. Kenapa? Enggak pede ya, Aris? Ya, sungkan, Pak. Oke. Ya, silakan lah. Ya, yang jadi ketua kelompok siapa aja. Cuma itu yang Bapak sampaikan. Untuk LKPD awas harus semuanya diisi, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, sebelum mengerjakan kita sepakati nih ya apa yang harus kita lakukan ketika melaksanakan. Yang pertama waktu pelaksanaan hari ini ya jangan sampai lewat hari ini. Yang kedua, kalau ada yang terlewat gimana? Nanti akan Bapak sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya adalah membuat 2 kali lipatnya, ya, membuat 2 kali lipatnya dari pekerjaannya. Yang ketiga itu apa ya? Tempat, ya, kalian akan melaksanakan LKPD pengerjakan LKPD itu yang sudah tadi Bapak sampaikan di kelas ini. Oke. Yang jadi ini topik, oke. Yang jadi permasalahan sudah tahu ya. Oke, dibuka LKPD-nya. Itu lembar pertama ada apa? Ya, ada tujuan apa? Pembelajaran gitu kan ya. Yang kedua, nah langsung di sana ada lembar kerjanya. Dimulai dari apa itu? Atap ya, denah atap.
Nah, dari denah atap itu, nah di lembar selanjutnya kalian buat atau analisis untuk apa? Estimasi biaya konstruksinya. Ya, itulah ya. Silakan kalian pelajari sendiri. Kalau misalkan tidak ada yang tidak mengerti, boleh bertanya. Seperti itu ya. Silakan dianalisis dulu per kelompok. Apa yang harus kalian kerjakan di LKPD? Silakan analisis. Sudah? Oke. Sekarang seperti halnya tadi sampaikan, kita susun ya jadwalnya. Kita akan melaksanakan sampai 3 jam pelajaran hari ini ya. Ini juga nggak full karena apa? Terakhir kita akan melaksanakan evaluasi ya. Jadi Bapak sampaikan ini hanya 45 menit saja untuk mengerjakan LKPD ya. Jika ada yang mau disampaikan, ada yang ditanyakan, jangan ke kelompok lain ya. Silakan kalian tanya langsung ke Bapak. Nanti akan memberikan penjelasan sesuai dengan yang kalian pertanyakan ya, sepanjang itu tidak menyangkut isi atau konten dari isi jawabannya. Oke, silakan dikerjakan. Izin bertanya Pak Guru, Oh iya, kalau silakan. nggak selesai waktu 45 menit gimana Pak Guru? Oke, kalau nggak selesai, mungkin kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Tapi saya sudah menghitung-hitung nih, ya. Ini sudah selesai satu pertemuan, masa nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, mungkin nanti kita untuk kelompok itu kita perpanjang, ya, sampai bisa seperti itu. Oke, seperti itu ya. Silakan kerjakan lagi. Ya, selama kalian kerjakan, Bapak lihat nih, Nia lebih aktif kayaknya menyampaikan pendapat di kelompoknya. Begitu juga Purwo nih, aktif sekali. Ya, yang lainnya tolong kalau misalkan ada pendapat silakan dituangkan. Karena apa? Ini kerja kelompok dan kalian harus berkontribusi di dalamnya ya. Jangan kerja kelompok yang itu ide satu orang saja itu. Ya, jangan. Semuanya harus berkontribusi. Nanti kalau ditanya nggak bisa. Oke, waktu habis ya. Waktu sudah habis. Silahkan dikumpulkan dan dilaporkan ya. Tapi sebelumnya kita akan yang dikumpulkan itu satu ya. Nah, tapi kalian punya laporan yang satunya lagi ya. Untuk apa gitu? Untuk kalian presentasikan nanti ya. Sekarang kumpulkan dulu laporannya hasil dari kalian melaksanakan LKPD. Oke, kumpulkan tadi Rinto ketua kelompoknya, silakan kumpulkan sini. Purwo ya, kelompok 2 Purwo sama Atin ini. Ya Pak, ini Oke, terima kasih. Nah, ini sudah ada nih Bapak laporannya ya. Nah, tinggal kalian presentasikan berkelompok ya. Dimulai dari kelompok 2. Coba siapa tadi ya kelompok 2 itu? Ini siapa? Firman ya. Kelompok 2 Firman, silakan untuk mempresentasikan apa yang tadi telah dibahas. Tentang apa? Tentang komparasi atau perbandingan dari segi analisa harga satuannya antara konstruksi atap kayu dengan baja ringan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2 ya. Tepat sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, belum nih kita akan
mengecek kelompok 3 gimana, apakah ada kesesuaian atau kesamaan atau tidak, ya. Jangan disamakan dengan kelompok 2. Kalau misalkan berbeda nggak apa-apa, ya. Belum tentu kelompok 2 itu benar misalkan, ya. Nah, seperti itu. Silakan kelompok 3 mempresentasikan. Oke, bagus kelompok 3, ya. Ternyata ada sedikit perbedaan, ya, antara selisihnya. Oke, coba kelompok 1 presentasikan. Oke, sudah presentasinya untuk kelompok 1. Nah, dari ketiga itu ternyata hampir sama ya hasilnya ya. Iya, ternyata ketika tidak ada konstruksi kayu yang bisa digunakan, ada alternatif lain yang bisa kita aplikasikan. Ya, ternyata dari segi kelebihan dan kekurangan pada baja ringan yang tidak kalah bagusnya dengan konstruksi kayu. Ada yang menanggapi mungkin dari kelompok yang lain terhadap kelompok yang lainnya? Ada komplain? Enggak, Pak. Udah sama kayaknya. Udah sama ya, seperti misalkan kenapa bedanya itu kelompok 2 terlalu jauh perbandingannya misalkan, atau itu ada yang kurang tepat dari segi kekurangannya. Ya, oke, sepakat semuanya ya. Oke, kalau seperti itu dari hasil presentasi tadi dapat Bapak simpulkan ternyata baja ringan itu bisa jadi alternatif yang terbaik misalkan ya, ketika kayu itu tidak bisa ditemukan di lapangan seperti itu. Oke, terima kasih atas presentasinya kepada semuanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagus semuanya hasilnya dan keaktifannya alhamdulillah aktif. Nah, sekarang ada nih, ini tadi kelompok, sekarang individual. Ini ada lembar evaluasi untuk kalian isi. Ini pengetahuannya, ya. Kalau tadi nilai presentasi, ini penilaian pengetahuan, ya. Ini masing-masing Bapak kasih 1 untuk kalian isi. Ini sedikit cuma untuk meyakinkan Bapak bahwasanya apa yang kalian tadi presentasikan benar-benar itu adalah ide dari kalian. Silakan. Dan dikumpulkan, waktunya 5 menit saja. Oke. Sudah ya. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Begitu untuk ininya. Sebetulnya pelajaran hari ini adalah bagaimana kalian menghitung konstruksi rangka atap dari kayu, dan yang kedua ini adalah bagaimana kalian menghitung konstruksi atap baja ringan. Adapun itu perbandingan antara baja ringan dengan kayu, ini adalah studi kasus ya yang harus kalian selesaikan dari proyek yang hari ini Bapak berikan ke kalian. Begitu, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin waktu juga sudah habis. Bapak sampaikan bahwasanya jangan lupa minggu depan kita ke rekapitulasi rencana anggaran biaya, ya. Seperti itu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Purnomo, boleh dipimpin doa lagi? Iya, Pak. Boleh dipimpin doa lagi, Purnomo. Oke, siap. Marilah teman-teman kita berdoa agar nanti setelah pelajaran ini kita bisa melanjutkan pelajaran lagi
dengan sehat. Oke, mari ya teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.